Oke, pendengar program satu itu tadi Via Dolorosa ya sudah mengantar kita sebelum memulai obrolan di siaran budaya malam hari ini. Kerahiman Ilahi Tradisi Katolik menyambut Paskah. Sudah bergabung bersama saya malam hari ini di Zoom meeting pendengar ya. Ada Romo Yosef Somar dari komunitas Ilahi Yosef Ministry Roksi Jakarta. Saya sapa terlebih dahulu Romo Yos. Halo, selamat malam Romo. Halo, selamat malam Caroline ya, selamat malam. Iya, ya. Kabar baik Romo? Kabar baik. Oke, Romo dan juga ada teman-teman dari Epata Group ini ya, sudah banyak yang bergabung juga dengan ID-nya masing-masing. Selamat malam semuanya ya. Romo dan teman-teman Epata Romo ini kalau sebelumnya ya kita berkenalan begitu ya, mungkin banyak pendengar Pro 1 RRID ini yang belum tahu Romo Yos ini siapa sih sebenarnya ya, ada di mana Romo Yos ini. Jadi boleh Romo sedikit bercerita begitu ya tentang profil Romo sendiri saat ini seperti apa Romo, silakan. Oke. Saya namanya Yosef Somar, biasanya dipanggil Yos Somar. Saya tinggal di Jakarta dan tinggal bersama-sama dengan satu komunitas yang komunitas doa yang saya beri nama sebagai Kapel Perjamuan Kudus. Ya, jadi ini satu kapel kecil di tengah ibu kota di Jakarta Pusat dan tinggal di dalam kompleks ruko di Roksi Mas. Nah, saya melayani umat yang ada di Kapel Perjamuan Kudus ini sudah 30 tahun lebih. Nah, selama 30 tahun itu pun ya kami tetap tinggal di sini, di Roksi Mas ini. Jadi pekerjaan saya tiap hari Minggu ya saya membuat misa bersama umat, tapi karena sekarang masa pandemi, jadi tidak bisa offline. Misa online saja Romo ya? Selalu misa online setiap hari Minggu pagi jam 9. Setiap hari ya saya merayakan misa sendiri. Ya, lalu kemudian pekerjaan harian saya ya saya menyembuhkan orang-orang sakit. Karena latar belakang saya dulu 6 tahun menjadi chaplain, pastor rumah sakit di Manila, Filipina. Dan ya saya lebih tertarik kepada pelayanan orang sakit. Sehingga ya itulah pekerjaan saya hari-hari. Lalu kemudian orang-orang sakit yang sembuh, ya inilah kami membentuk ke komunitas Kapel Perjamuan Kudus ini. Ya, jadi umat kami ini adalah ya orang-orang sakit dan orang-orang sakit yang sudah sembuh. Nah, saya melayani mereka setiap hari Minggu dan kalau ada panggilan ke rumah sakit atau panggilan untuk pelayanan-pelayanan lain ya saya biasanya penuhi juga. Jadi itu kira-kira pekerjaan saya dengan orang sakit dan dengan umat kecil ya sekitar 200 orang lah kira-kira. Oke, 200 umat ya di Kapel Perjamuan Kudus ini. Di Kapel Perjamuan Kudus ini, ya. Oke, jadi Romo kegiatan sehari-hari selain memberikan pelayanan misa, tadi ya memberi pelayanan orang sakit juga, kemudian bersama dengan komunitas-komunitas juga seperti itu Romo ya? Ya, nah kemudian kita bekerja sama dengan komunitas Kerahiman Ilahi dari Keuskupan Agung Jakarta, karena komunitas Kerahiman Ilahi ini banyak sekali terlibat dalam karya-karya sosial. Nah, kami bergabung dengan komunitas Kerahiman Ilahi di Keuskupan untuk membantu kegiatan-kegiatan karya sosial seperti memberi makanan kepada orang-orang pinggiran atau kepada anak-anak jalanan atau ya banyak karya-karya sosial dari komunitas Kerahiman Ilahi. Ya Keuskupan Agung Jakarta dan kami terlibat untuk menolong mereka. Sehingga di dalam Kapel Perjamuan Kudus ini, komunitas kecil ini ada juga gerakan suka menolong. Karena ya kami terlibat membantu komunitas Kerahiman Ilahi itu.
Oke, jadi Romo memang suka ya atau tertarik sekali dengan aksi-aksi sosial begitu Romo ya? Iya. Cerminan cinta kasih begitu Romo ya? Ya memang itulah sifat dari kerahiman ilahi ya, sifat utama ya adalah kasih. Oke, jadi ini komunitas kerahiman ilahi Romo yang menginisiasinya atau sebenarnya komunitas kerahiman ilahi ini dari keuskupan. Kami punya komunitas itu hanya komunitas doa, jadi khusus untuk perayaan-perayaan misa kudus begitu. Tetapi lalu kami bergabung dengan komunitas kerahiman ilahi keuskupan karena kami ingin membantu mereka dalam karya-karya sosialnya gitu. Oke, hanya karya-karya sosial atau ada kegiatan-kegiatan lainnya Romo? Kegiatan-kegiatan lain ada juga, seperti umpamanya kita dulu pernah membantu guru-guru di Lombok, kemudian guru-guru di daerah Banten, ya ada macam-macam pekerjaan sosial baik dari komunitas kerahiman ilahi pun kalau kita mendapat berita dari mana-mana ingin pertolongan ya kita menolong begitu. Oke, jadi disesuaikan ya kalau ada situasi, kondisi yang terjadi, isu-isu sosial yang terjadi, maka komunitas ini mulai bergerak begitu Romo. Betul, ya. Makanya di dalam komunitas kami itu ada gerakan suka menolong. Suka menolong, oke. Ya. Sederhana sekali ini ya, namanya suka menolong, tapi aksinya inilah yang sangat dalam ya kalau kita bilang Romo ya, tidak hanya sekedar sesederhana dari namanya saja Romo. Nah Romo, ini di sini kan ada teman-teman dari Evata Group juga ini. Nah kalau boleh Romo, kita juga mau berkenalan dengan Evata Group. Ini sebenarnya Evata Group ini komunitas apa nih atau kelompok apa nih Evata Group ini Romo? Komunitas Kapel Perjamuan Kudus dengan gerakan suka menolong ini kan tadi saya katakan itu terdiri dari sekitar 200 umat tadi ya. Umat ya. Nah, orang-orang sakit itu ya mereka perlu hiburan ya, mereka perlu kegembiraan, mereka perlu sukacita. Nah, bagaimana caranya kita menghadirkan sukacita? Bagaimana caranya kami menghadirkan kegembiraan bagi mereka? Nah, maka lahirlah grup musik Evata. Nah, jadi Evata Group itu adalah satu grup musik yang membantu saya dalam pelayanan liturgi. Oh, begitu. Ya, jadi dia khusus terdiri dari penyanyi maupun pemain musik. Dan mereka selalu membantu saya di setiap pelayanan liturgi, baik di kapel kami sendiri, pun di tempat-tempat di mana kami diundang, ataupun ke kota-kota lain di mana kami merayakan novena kerahiman ilahi itu. Oke, jadi setiap minggu ini kalau ada misa, mereka selalu bersama Romo ya? Betul, selalu bersama saya. Kami punya hari latihan selalu hari Kamis, dan hari Minggu biasanya kami tampil. Oh, begitu. Ya, ini teman-teman ya. Teman-teman Evata Group ini ada berapa orang ini yang bergabung menjadi anggota ini, Romo? Sekarang itu terdiri dari beberapa bagian. Jadi ada bagian penyanyi itu sekarang hanya 4 orang. Kemudian pemain musik sekarang ada 6 orang. Ya, kemudian ada bagian yang mengurus sound system, jadi teknisi, itu ada 2 orang. Kemudian ada bagian lagi yang mengurus kamera, itu juga ada 2 orang. Kemudian ada bagian lagi yang mengurus upload ke media sosial, nah itu juga ada 4 orang. Oke, dengan tugasnya masing-masing. Ya, dengan tugasnya masing-masing. Oke, jadi ternyata ini yang vokalis atau penyanyi cuma 4 orang ternyata Romo ya? Ya, cuma 4 orang. Tetapi dari waktu ke waktu bisa bertambah, bisa jadi sampai 6 orang. Tetapi ya ada yang sudah pulang dan ya sekarang yang tinggal di sini yang masih bergabung adalah 4 orang.
Oh, begitu. Jadi Ya, mereka punya background latar belakangnya masing-masing, Romo kesibukan masing-masing juga. Jadi tidak terikat begitu ya, yang mau bergabung boleh bergabung begitu. Romo selalu welcome begitu ya. Kalau ada teman-teman atau ini semuanya anak muda begitu Romo ya yang bergabung di ya, Evata Group ini. anak-anak muda semuanya. Ya, kecuali pemain-pemain musik, ada beberapa yang ya sudah veteran tetapi jiwa muda juga. Dan kami punya seorang konduktor, seorang ibu, yang Ibu Rebecca, dia ada ikut juga Zoom meeting ini. Nah, Ibu dia Rebecca. dia yang biasanya memimpin grup ini untuk tampil di mana-mana. Oke, Ibu Rebecca, selamat malam, dan juga teman-teman dari Evata Group ini yang bergabung anggota Evata Group semua ya, Romo ya, yang bergabung di Zoom ini. Ada juga dari komunitas lain, dan ada juga sahabat-sahabat lain yang kami bagi link untuk mereka juga. Jadi ada satu, saya lihat di daftar peserta itu ada Romo Srianto, ada juga. Ini saya punya sahabat. Kami ya pernah bersama-sama membuat acara seminar kerahiman ilahi. Oke, selamat malam Romo. Ya, selamat malam semua teman-teman Evata Group. Nah, Romo, ini tadi sesuai dengan topik kita malam hari ini ya, tradisi kerahiman ilahi yang juga sudah disebut-sebut Romo di awal perbincangan tadi, mengenalkan diri, mengenalkan komunitas Romo bersama teman-teman Evata Group tadi. Jadi Romo, seperti apa sebenarnya tradisi kerahiman ilahi ini dalam budaya orang Katolik, Romo? Ya mau bilang tradisi, sebenarnya bukan hanya tradisi, tetapi ini wahyu dari Allah ya, tentang diri Allah sendiri. Jadi dalam doa iman, doa dasar sekali dari gereja Katolik, di sana itu dikatakan bahwa aku percaya akan satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini wahyu kepada kita orang beriman. Nah, pribadi itu berarti orang yang bisa menciptakan persekutuan. Pribadi artinya orang yang bisa menciptakan relasi, orang yang bisa menciptakan aliansi. Nah, di dalam aliansi atau relasi atau persekutuan itu biasanya ada dua hal. Satu positif, satu negatif. Yang positif itu adalah seperti kasih, cinta kasih, belas kasihan, simpati, empati, persahabatan, pertemanan. Nah, ini relasi yang positif. Tetapi juga ada relasi yang negatif, seperti permusuhan, kebencian, iri hati, cemburu, amarah. Nah, itu. Nah, pada Tuhan yang terdiri dari tiga pribadi itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, selalu ada relasi kasih. Tidak ada relasi negatif. Tidak ada amarah pada Allah, tidak ada kebencian pada Allah, tidak ada dendam pada Allah, tidak ada cemburu pada Allah. Yang ada pada Allah hanyalah kasih. Jadi wahyu yang kemudian menjadi tradisi dalam gereja Katolik adalah budaya. Kasih itu budaya dari Allah yang kemudian diajarkan kepada manusia supaya manusia juga hidup di dalam budaya kasih itu. Karena manusia bisa punya dua bentuk relasi. Satu bisa bersahabat, tapi bisa juga bermusuhan. Tetapi pada Allah hanya ada sahabat, persahabatan saja. Jadi kasih adalah budaya dari Allah. Supaya manusia bisa mengasihi, manusia harus belajar dari Allah. Nah, itu kira-kira wahyu yang kemudian menjadi tradisi dalam gereja Katolik. Budaya kasih itu. Budaya kasih yang ini apa bisa kita katakan budaya kasih ini dalam bentuk devosi atau doa kerahiman ilahi ini ya Romo? Nanti kemudian baru budaya kasih ini menjadi nyata bahwa Allah itu tidak hanya mengasihi
di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi kasih Allah itu tertumpah, mengalir, luber keluar dari dirinya. Nah, waktu kasih Allah luber keluar dari dirinya, nah disinilah yang kita sebut sebagai kerahiman Allah. Allah membagi kasih-Nya itu kepada manusia dan dunia. Oke, jadi seperti itu Romo ya. Makanya ada tradisi atau devosi kerahiman ilahi ini. Jadi sebenarnya kita orang Katolik harus memahami itu dulu ya, bahwa wahyu tadi, kasih tadi itu Romo ya. Harus itu yang pertama. Jadi supaya kita mengasihi, kita mesti percaya dulu bahwa kita sudah lebih dulu dikasihi. Dikasihi. Ya. Oke. Lalu Romo, kalau menurut Romo sendiri, apakah tradisi kerahiman ilahi ini atau kasih yang menjadi budaya dari Allah ini sudah dikenal dan juga dijalankan oleh semua orang Katolik, Romo? Setidaknya mungkin dimulai dari komunitas tadi ya, Kapel Perjamuan Kudus, Romo. Iya, saya menurut pengalaman saya, ya gereja Katolik sudah mengenal ini, sudah mengenal tradisi ini karena tadi dia menjadi wahyu, kemudian mengalir menjadi tradisi. Jadi sebenarnya gereja Katolik sudah mengalami ini. Hanya ya kita masih ingin supaya benar-benar kerahiman ilahi ini menjadi milik seluruh umat Katolik, menjadi milik seluruh gereja. Jadi tidak hanya menjadi milik kelompok-kelompok kecil tertentu atau pribadi-pribadi, individu tertentu, tetapi menjadi milik gereja seluruhnya. Jadi itulah juga perintah utama dari Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi, maka kamu akan menjadi muridku. Jadi sebenarnya kita harap supaya budaya kasih itu, budaya kerahiman Allah itu menjadi milik semua. Kita mesti mengasihi, kita mesti berbelas kasih, kita mesti murah hati, kita mesti lembut hati, karena Bapa kita itu murah hati, Bapa kita itu kasih, Bapa kita itu lemah lembut. Nah, itu sebenarnya begitu. Jadi menurut hemat saya, gereja Katolik sudah mengenal ini, tetapi mungkin belum menjadi milik seluruh gereja. Masih menjadi milik kelompok-kelompok tertentu atau individu-individu tertentu. Begitu. Itu kira-kira penyebabnya apa, Romo? Sampai hanya baru menjadi milik individu tertentu, kelompok-kelompok tertentu, Romo? Ya, saya pikir ya ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor yang ikut memainkan peranan di sini. Umpamanya ya salah satu faktor yang bisa menjadi penghalang adalah ya bagaimana tanggapan dari romo-romo di paroki yang memegang paroki. Umpamanya ketika kita merasulkan ini, ya ada romo yang antusias, ada romo yang juga ya tidak terlalu antusias. Jadi ya tergantung dari romo di mana ya kita hendak merasulkan ini. Oke, baik. Lalu ya, Romo, silahkan Romo. Salah satu penghambat, salah satu penghalang. Ya. Salah satu kendalanya itu ya. Jadi kebijakan dari masing-masing paroki begitu ya, Romo ya. Ya, betul. Oke. Lalu kalau tadi tradisi kerahiman ilahi ini, dan ini tradisi setiap kali menyambut Paskah. Nah, ini kalau boleh tahu lagi Romo, boleh diulas lagi kenapa nih harus setiap kali menyambut Paskah ini, kalau kerahiman ilahi ini, devosi kerahiman ilahi ini, Romo? Ya, karena kerahiman ilahi tadi saya katakan itu bahwa ini budaya dari Allah, tetapi luber, mengalir keluar. Nah, paling nyata kasih Allah itu luber, mengalir keluar, itu pada waktu Yesus disalib. Dan ketika lambungnya ditikam dengan tombak, itu keluarlah darah dan air, dikatakan dalam Injil Yohanes. Nah, darah ini menghidupkan kita. Air itu membersihkan kita. Nah, maka
tradisi kerahiman ilahi yang sebenarnya menjadi wahyu kemudian menjadi tradisi gereja itu dihubungkan selalu dengan Paskah, karena Paskah ini kan kita sudah mulai dari Minggu Suci, mulai Minggu Palem, kemudian hari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Vigili Paskah, kemudian Minggu. Nah, novena kerahiman ilahi selalu mulai pada Jumat Agung karena dihubungkan dengan kematian Tuhan tadi. Ketika lambungnya dibuka dengan tombak, keluar darah dan air. Darah itulah yang menghidupkan, air itulah yang membersihkan. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus sendiri berpesan kepada Rasul kerahimannya, dan dalam hal ini adalah Santa Faustina dari Polandia. Yesus ingin agar supaya ada pesta kerahiman yang harus dirayakan di dalam gereja Katolik hari Minggu setelah Paskah. Berarti hari Minggu kedua setelah pesta Paskah. Ya, ini keinginan Yesus sendiri melalui Santa Faustina. Dan dia mengatakan bahwa sebelum pesta kerahiman itu haruslah dibuat satu novena. Nah, novena kerahiman ilahi pada hari Jumat Agung selama 9 hari, dan puncaknya itu pesta kerahiman. Nah, jadi ini selalu kerahiman ilahi selalu berhubungan dengan Paskah. Ya. Oke, jadi itu dia ya kaitannya tadi Romo ya. Jadi sehingga umat Katolik semakin memahami wahyu tadi ya, kasih yang menjadi budaya dari Allah seperti yang Romo sampaikan tadi. Oke, lalu Romo bagaimana nih caranya supaya kita ya tidak hanya menunggu dari pastor paroki, menunggu dari kebijakan paroki kita sendiri di masing-masing daerah, tetapi bagaimana kita sebagai orang Katolik ini bisa menyebarkan atau meluberkan kasih tadi melalui devosi kerahiman ilahi ini, Romo? Kalau menurut hemat saya, marketingnya ini kita perlu marketing, tetapi marketing ini marketing dari mulut ke mulut, artinya kesaksian dari mulut ke mulut. Nah, seperti kami pergi ke mana-mana untuk memulai karya novena kerahiman ilahi ini, sebenarnya dari mulut ke mulut saja. Kami bercerita, ditanggapi oleh Romo, ditanggapi oleh umat, lalu kemudian terjadilah aksi sampai terjadilah novena. Ini kesaksian-kesaksian orang yang pernah mengikuti novena-novena kami, lalu mereka bercerita dan orang lain tertarik. Ketika kita sampaikan kepada romonya juga antusias, ya sudah, maka akan terjadi satu gerakan besar untuk novena kerahiman ini sampai puncaknya pada pesta kerahiman ilahi. Ya. Oke, di minggu kedua setelah Paskah tadi. Ya, betul. Oke, baik Romo, kita lanjut ngobrol lagi, tapi saya mau dengarkan ini ya, lagu dari Ephphatha Group ini ya. Jika ada cinta kasih, Romo. Cinta kasih, ya. Oke, benar. Jadi relate sekali atau ini memang connect sekali dengan topik malam hari ini, kasih itu ya Romo ya. Ya, benar. Ya. Oke, baik. Kita dengarkan bersama pendengar. Setelah itu kami kembali lagi ngobrol bersama dengan Romo Yos dan juga Ephphatha Group. Kapan cerita karena mereka sulit banget dari cerita yang
Halo Evata Group. Selamat malam, Pastor Srianto. Selamat malam, Bu Rebeka. Serius. Mana nih lagunya, mana? Yo, lagunya belum bunyi nih ya. Romo Srianto. Pastor Srianto, silakan. Apa? Ini nunggu lagu dulu kok aku. Lagunya belum keluar nih. Selamat malam, RRI, lagunya belum ada. Oh. Lagunya sedang diputar, tetapi tidak terdengar di Zoom ya. Ya, sudah diputar. Kayaknya diputar dong punya Facebook. Oh. Melalui Facebook. Pastor Srianto, silakan bicara tentang kerahiman. Ya, saya nambah sedikit ya tentang halangan-halangan tadi. Mengapa tidak semua umat itu bisa menerima devosi kerahiman ilahi. Walaupun menurut saya, semua uskup di Indonesia ini semuanya oke, bahwa devosi kerahiman ilahi sangat penting untuk seluruh umat. Tetapi masalahnya kan bukan liturgi. Jadi devosi bukan liturgi, sehingga hukumnya tidak wajib. Hanya itu yang nambahkan. Sehingga kalau para romo tidak... Ya, program 1, terima kasih. Masih bersama kami di siaran budaya malam hari ini bersama dengan Romo Yos dan juga teman-teman dari Evata Group ya. Halo Romo. Ya, selamat Caroline. Iya, Romo, ini lagu tadi ya, Jika Ada Cinta Kasih, itu lagu ciptaan Romo ya? Ya. Oke, tadi saya lihat di video ada Ibu Rebeka juga. Boleh ini saya ngobrol dengan Ibu Rebeka ya, konduktornya ya Romo ya? Ya. Halo Ibu Rebeka, selamat malam. Selamat malam Mbak Caroline ya. Saya juga menyapa selamat malam kepada Pastor Yos, Somar. Selamat malam kepada Pastor Srianto yang bergabung pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pastor Sri dengan Pastor Yos. Oke. Ya, Ibu Rebeka ini sudah lama juga ya bergabung dengan Evata Group ya, Bu Rebeka? Ya, saya bergabung dengan Pastor sudah lama, tahun 80. Pertama kali diajak Pastor untuk novena kerahiman pada waktu berusukan tahun 89. 98. 98. Waktu itu kami lagi latihan di dan ada kerusuhan dan pastor bilang mengajak kami untuk yuk kita bernovena untuk bangsa. Dan pastor juga ditugaskan sebagai pastor pembantu Bunda Perantara Paroki, Bunda Perantara Sidon. Kemudian kami juga Evata novena kerahiman di sana.
dengan Pastor Yosomar sebagai pastor pembantu dengan Pastor Yosibun waktu itu. Oke, jadi memang sudah lama sekali mengenal Romo Yos, sudah lama bergabung di Ephata Group ini ya, sebagai konduktor juga Ibu Rebecca. Romo Yos ini dengar-dengar akan ini ya, melakukan perjalanan ke Flores ya Romo ya? Ya. Oke, ini ada kegiatan apa Romo? Ada... Halo Romo? Ya, halo. Oke, Ya. nanti ke Flores ini ada kegiatan apa nih Romo sampai melakukan perjalanan atau kembali ke Flores nanti Romo? Kami tidak kembali ke Flores karena saya bukan orang Flores ya. Bukan orang Flores, tetapi kami merasulkan kerahiman ilahi ke Flores, ke Ruteng, ke paroki Santo Claus Kuwu Ruteng. Dari tahun 89 itu, Mbak Caroline, kami sudah novena kerahiman di Jakarta, di tempat kami latihan, karena ada kerusuhan bagi bangsa dan negara. Setelah itu, Pastor Yos yang tadi tersebut, pastor pembantu di paroki Bunda Perantara Cideng, kami juga mewartakan kerahiman di gereja Cideng. Oke. Pastor Yosomar juga membantu membuka novena kerahiman ilahi juga di Santo Kristofurus Grogol, Jakarta, karena Pastor Tarsisus Lecubun ada di paroki Grogol. Kemudian kan Pastor Yosomar ini dari Keuskupan Merauke, bekerja di Jakarta. Jadi dengan demikian Pastor Yos bilang sama kami, kata, yuk kita mewartakan kerahiman ke daerah Papua dan Nusa Tenggara Barat ya. Nah, sejak tahun itu kita setiap tahun jalan untuk ke Merauke dan kota di sana di Pastor Yos nanti mungkin bisa cerita ke tempat-tempat kita ke Bopendigul, Somlaki, silakan Pastor Yos. Oke, jadi setiap tahunnya ini Romo yang merasulkan kerahiman ilahi dan tahun ini memang rencananya ke Flores begitu ya, ke Manggarai tadi. Kami punya giliran untuk Ambon, tapi karena Ambon ada pergantian pastornya, jadi akhirnya masih belum terlaksana. Nah, kebetulan waktu kami ke Flores beberapa bulan lalu, kami cerita-cerita dengan pastor di sana, dengan beberapa teman yang kami kenal. Akhirnya mereka mau, dan ya seperti tadi Romo Srianto katakan bahwa ini kan bukan liturgi tetapi devosi, sehingga menjadi tidak wajib, tetapi Romo di Ruteng, di Kuwu, paroki Kuwu, Santo Claus itu dia tertarik. Dan ya sudah, akhirnya terjadilah gerakan ini. Nanti tanggal 12 April kami akan ke sana. Tanggal 12 April nanti. Romo dengan siapa saja ke sana, Romo? Nah, saya bawa grup ini, grup Ephata. Oh, Ephata. Ya. Oke. Ya. Berapa orang berarti semua anggota nanti ikut? Nanti kami berangkat 20 orang ke sana. Ya, 20 orang itu terdiri dari 6 penyanyi, 6 pemain, kemudian teknisi untuk sound, lalu teknisi untuk kameramen, dan teknisi untuk komputer untuk upload ke YouTube. Ya. Oke, baik. Jadi 20 orang tanggal 12 April nanti. Jadi memang ini sudah rutinitas begitu ya dari Romo dan teman-teman Ephata, begitu setiap tahunnya merasulkan kerahiman ilahi ini. Dan kebetulan juga tadi Ambon tidak jadi ya ke Flores begitu ya, karena hasil obrolan dengan Romo tadi sebenarnya ya. Ya, Romo Gabriel di Kuwu. Di Kuwu, paroki Santa Kebetulan Claus. sekali kita juga sangat senang karena ini pertama kali kita merasulkan kerahiman ilahi di tengah-tengah umat yang ya mayoritas Katolik ya. Ini untuk pertama kali. Biasanya
Ya, di Flores ini pertama kali, Romo? Ya, pertama kali di Flores ini. Dan kita senang sekali karena umatnya sangat antusias dan Flores kan ya mayoritasnya umat Katolik. Jadi ini untuk pertama kalinya. Biasanya kami macam ke Palembang itu kan di tengah-tengah minoritas, di tengah-tengah mayoritas ya, atau di daerah-daerah lain. Umpamanya macam di Surabaya atau di Ambon sendiri atau di pulau-pulau Maluku Tenggara atau di Papua, di Merauke. Nah, itu di tengah-tengah keragaman agama, keragaman suku. Tetapi kalau di Flores ini untuk pertama kali untuk mayoritas umat Katolik ya. Oke, Romo, jadi kalau kemarin dari hasil obrolan dengan Romo Gabriel di Manggarai itu memang di sana belum begitu ini ya, dikenal, belum begitu familiar ya dengan devosi kerahiman ilahi ini ya, Romo? Mereka sudah mengenalnya, tapi masih dalam kelompok-kelompok tertentu. Seperti di paroki itu mereka mengenal di dalam kelompok KTM. KTM itu Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Ya, nah itu grup itu yang aktif begitu ya. Ya, aktif, tetapi belum menjadi milik paroki, belum menjadi paroki seluruhnya. Ya, belum. Oke, nanti Romo kalau sampai di Manggarai nanti dalam ini ya misi merasulkan kerahiman ilahi ini, ada kegiatan-kegiatan apa saja ini Romo nanti? Ya, tentu kalau ada umat yang meminta pertolongan untuk penyembuhan, ya tentu saya akan layani ya, karena memang saya punya ciri khas kerja adalah di situ. Jadi holistic healing, jadi ya menolong umat yang sakit. Ya. Oh begitu. Ya. Jadi berapa hari nanti di sana Romo di Manggarai? Ya, novena sendiri terdiri dari novena itu berasal dari kata noven, itu artinya 9. Ya, berarti akan terjadi novena itu 9 hari. Nah, kami akan mempersiapkan diri dengan berbicara lagi technical meeting dengan pastor, dengan dewan, dengan lingkungan-lingkungan, wilayah-wilayah yang terlibat. Hal-hal yang teknis yang kita mesti bicarakan, cek sound dan segala macam, internet dan ini. Jadi kita akan tinggal di sana 12 sampai 13 hari. Oke. Kalau konsep dari Romo sendiri ini untuk konsep dari acaranya ini ya, novena ini kemasannya seperti apa Romo yang dikonsepkan oleh Romo dan teman-teman Evata Group nanti, karena tadi ada kesiapan dengan musiknya, kemudian sound systemnya, artinya tidak hanya doa atau devosi yang biasa-biasa saja begitu Romo ya, kalau dengar dari persiapan yang Romo sampaikan tadi. Betul. Kira-kira konsepnya semacam apa ini Romo nanti? Jadi konsepnya itu kami punya tema besar. Tema besar itu adalah kita mengasihi karena sudah lebih dulu dikasihi. Itu tema besarnya. Nah, tema besar ini akan diperinci menjadi 9 tema-tema harian. Nah, itu akan kita bahas. Nah, kenapa kita bawa musik? Kenapa kita bawa kameramen dengan sound system? Karena kita ingin kerahiman ilahi ini dirayakan, dinyanyikan oleh umat sebagai suatu kabar sukacita, pesta sukacita bahwa orang berdosa punya harapan bisa masuk bersekutu kembali di dalam surga. Kalau kita ingat cerita dari kitab Kejadian, sebenarnya kita adalah keturunan yang terusir. Adam dan Hawa diusir dari Firdaus. Nah, untuk pulang kembali ke sana tidak mungkin karena semua pintu di sana menurut kitab suci dijaga oleh malaikat dengan pedang berapi. Nah, sekarang dengan warta kerahiman ini berarti Allah memberi kita orang berdosa cara lain untuk masuk ke dalam persekutuan Eden, persekutuan Firdaus itu tidak lagi melewati jalan yang dijaga dengan pedang berapi, tetapi melalui jalan kerahiman, jalan belas kasih Allah. Nah, ini yang sebenarnya
ingin kita wartakan kepada umat dengan satu kegembiraan besar bahwa walaupun kita manusia pendosa, kita dihargai oleh Allah. Nah, Allah menghargai kita itulah bentuk kerahiman Allah bagi manusia dan dunia. Makanya kami merasa ini harus dirayakan secara meriah, secara besar-besaran dengan musik untuk menarik umat. Dan musik itu kan dia menjadi semacam apa? Message, satu pesan. Ya, pesan bahwa ini kabar sukacita untuk kita, bahwa Allah memberi kita jalan lain supaya kita bisa bersekutu kembali di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Nah, inilah yang membuat kami merayakannya secara besar-besaran dengan musik yang meriah, dan tentu musik kami juga akan menyesuaikan dengan keadaan seperti pada hari Jumat Agung dan Sabtu. Ini kan hari di mana Yesus berada di dalam masa sulit sekali, dan seluruh gereja di seluruh dunia berjaga bersama Kristus Yesus yang menderita itu. Nah, pada waktu itu pun kami akan menyesuaikan lagu-lagu kami sehingga juga membawa umat ikut merasakan peristiwa di Kalvari itu, tidak hanya sebagai peristiwa yang mengerikan, tetapi peristiwa yang menyelamatkan. Kita punya dosa dibayar lunas oleh Tuhan sendiri dengan darahnya. Nah, ini yang ingin kita rayakan. Nah, kenapa kami bawa kameramen? Karena kami ingin supaya peristiwa ini, kabar sukacita ini dipancarkan kemana-mana. Moga-moga dengan sistem internet yang sekarang sudah cukup baik, mudah-mudahan kegiatan kami tentang kerasulan kerahiman ini bisa dipancarkan kemana-mana, sehingga selain umat di Flores, umat di tempat-tempat lain pun bisa mengikutinya dan bisa menerima kabar gembira ini. Ya, itu kira-kira, Caroline. Ya. Kenapa? Makanya ini disebut pesta kerahiman, karena Betul. pestanya ini jadi tidak hanya berhenti di Hari Raya Paskah saja, tapi berlanjut lagi ya di minggu berikutnya pesta kerahiman ini. Pesta kerahiman, ya, benar-benar itu, benar sekali. Oke, jadi ternyata pesta ini harus kita ini ya benar-benar kita rayakan tadi, Romo, ya, dengan nyanyian, dengan musik, ya, dengan penuh sukacita tadi, karena tadi ya bentuk kerahiman dari Allah dalam menyelamatkan manusia. Ini luar biasa sekali, Romo. Jadi kalau dari pengalaman-pengalaman Romo dan teman-teman Efata sebelum-sebelumnya ya dalam merasulkan kerahiman ilahi ini, walaupun hanya di satu titik saja ini ya, di paroki Kuwu Santo Claus ini, di Romo bersama teman-teman Efata yakin begitu ya bahwa nanti akan tersebar dengan sendirinya begitu ya, bahwa misi ini tidak hanya berhenti di situ, tapi paroki lain atau umat Katolik lainnya ada di Flores ini bisa mengikuti ya, apalagi kalau tadi sudah disiarkan melalui YouTube juga, bisa ditonton oleh banyak orang juga di Flores, seperti itu, Romo ya. Ya, pasti kita punya keyakinan begitu karena kita sudah mempersiapkannya, kita sudah kirim baleho dan sudah dipasang di mana-mana, kita sudah bagi brosur, sudah mengirim juga buku-buku pedoman, panduan, rosario kerahiman, kita sudah kirim bendera-bendera kerahiman, kita sudah kirim semua. Jadi ya kita sudah cukup mempersiapkannya, dan menurut berita-berita yang kita dapat, ya umat dari paroki-paroki lain pun di Keuskupan Ruteng akan bergabung juga. Oke, jadi ini mungkin di paroki Santo Claus juga sudah berkomunikasi dengan paroki lainnya di sana begitu ya, untuk umat bisa bergabung nanti. Ini bisa menjadi pesta yang besar dan meriah sekali, Romo ya. Pasti karena ada satu moto di dalam kerahiman ilahi itu disebut begini, Misericordias Domini in aeternum cantabo. Kerahiman ilahi akan kunyanyikan selalu. Nah, ini kerahiman ini yang dinyanyikan, kerahiman Allah. Oke, tidak boleh berhenti berarti. Ya. Akan kunyanyikan selalu. Baik, Romo dan teman-teman Efata Group ya. Romo, ini kalau artinya sudah pasti sekali, persiapannya juga sudah cukup matang, apalagi tanggal 12 ini sudah langsung berangkat ke Flores ya, ke Manggarai. Boleh, Romo, ini penegasan terakhirnya sebelum, karena waktu kita terbatas sekali, terkait dengan devosi kerahiman ilahi ini yang menjadi
tradisi begitu ya untuk umat Katolik di perayaan Paskah atau menyambut Paskah ini, Romo. Pesan-pesannya mungkin untuk umat Katolik yang sedang mendengarkan kita malam hari ini, silahkan Romo. Ya, kami hanya berharap bahwa umat Katolik, walaupun ini merupakan devosi, tetapi mari kita memanfaatkan kesempatan ini dengan amat baik. Maksudnya apa? Kita sudah banyak menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Setiap kita, setiap keluarga, setiap komunitas, setiap orang sudah menerima kebaikan Allah itu dari hari ke hari, saat ke saat, atau dengan kata lain, tidak ada hari tanpa kerahiman Allah. Dan kita semua sudah mengalaminya itu. Tetapi yang kita alami masing-masing atau yang kita alami di dalam komunitas kita, itu hanya tetesan kerahiman. Nah, justru pada novena kerahiman Allah, pada pesta kerahiman Allah, kita tidak hanya mengecap tetesan-tetesan kerahiman, tetapi kita masuk di dalam samudra, masuk di dalam ocean, masuk di dalam suatu lautan kerahiman Allah terbuka lebar pada masa-masa novena itu. Nah, itu sebenarnya ingin saya sampaikan supaya walaupun kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam peziarahan kita, dalam perjalanan kita masing-masing, tetapi mari kita manfaatkan novena kerahiman sampai dengan pesta kerahiman ini, sebab dalam novena dan pesta kerahiman itu kita akan diajak oleh Tuhan sendiri masuk di dalam samudra kerahiman ilahi. Bukan hanya tetesan-tetesan kecil, titik-titik air kecil, tetapi embun rahmat, samudra lautan kerahiman Allah. Kita akan dibenamkan di sana. Nah, ini maka saya ajak umat semua untuk ikut serta, baik di Flores sendiri maupun di tempat-tempat lain di mana sudah ada kebiasaan merayakan novena kerahiman, menyambut pesta kerahiman. Baiklah kita terlibat di dalam novena dan pesta itu supaya kita dibenamkan di dalam samudra kerahiman Allah. Oke, Romo. Ya. Novena ini dimulai pada hari Jumat Agung tanggal 15 April nanti. Oke, baik ya untuk pendengar umat Katolik ya. Mungkin di ND juga kami di sini sudah banyak juga ya yang mengikuti devosi ini di paroki. Biasanya juga ada kebijakan begitu ya pada hari Jumat Agung selama 9 hari ini dimulai dengan devosi kerahiman ilahi. Dan untuk Anda yang belum memulainya, kita bisa bersama-sama memulainya begitu Romo ya pada tanggal 15 April nanti. Terima kasih Romo untuk kesempatannya malam hari ini berbagi bersama dengan pendengar Pro 1 RRI ND. Dan sukses juga Romo untuk nanti pesta kerahimannya di Manggarai Romo ya. Terima kasih Caroline. Ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman Evata, Ibu Rebecca, ada Sheila Aldama, Maximus, Maiga, ada Rose juga yang sudah bergabung, dan Saras. Terima kasih untuk semuanya malam hari ini. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya.